السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الرسول الأمين وإمام المتقين وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. Seluruh jamaah salat maghrib yang kami muliakan, marilah yang pertama-tama Bismillah. Marilah yang pertama-tama seluruh hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, marilah yang pertama-tama kita perbaiki syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita perbarui, kita perbanyak dan kita sempurnakan dengan menisbatkan seluruh nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan mengikrarkan seluruh kehendak Allah adalah yang terbaik, dan ridha serta menerima dengan terbaik seluruh ujian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyempurnakan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengenang perjuangannya, mengenang akan kecintaannya terhadap kita seluruhnya, akan rindunya Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seluruh umatnya yang ia selalu membanggakan. Ana mukathirun bikumul umam. Aku bangga dengan kalian dari umat-umat seluruhnya. Bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mencintai umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW lebih sedih dari apa yang kalian sedihkan. Nabi Muhammad SAW lebih sayang terhadap kebajikan daripada yang kalian banggakan. Nabi Muhammad SAW telah menyempurnakan risalah Allah, telah menjelaskan kepada umatnya jalan surga tak ada satupun yang terlepas dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Sehingga jalan surga telah terbuka dengan jelas, dan jalan neraka pun telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tidak terlepas sedikit pun. Maka jalan neraka pun sangat jelas. Disitulah hikmah dalam salat. Judul yang kita berikan kepada seluruh hadirin dan hadirat, ini judul yang sangat luas sebenarnya. Malam hari ini kita mengambil kaidah ulama, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh, atau sebaliknya, ma la yudraku, jadi setiap yang tidak bisa kita capai seluruhnya, ya minimal diambil sebagian pentingnya. Ini yang paling terpenting di malam hari ini biidznillah. Karena kajian kita adalah tadabbur sebenarnya. Tadabbur akan keadaan kita yang begitu jauh dari Allah SWT. Akan tadabbur kepada betapa besarnya ujian-ujian Allah yang melanda negeri ini. Yang pertama, ujian terbesar di dunia dan negeri tercinta kita ini adalah untuk kita sendiri. Hati kita itulah sebenarnya ujian yang terbesar di dalam sejarah alam semesta. Ujian yang terbesar untuk umat bukanlah gempa, bukanlah kematian, bukanlah kelaparan dan kemiskinan, bukanlah meledaknya gunung-gunung. Ujian yang paling terbesar di sejarah alam semesta adalah matinya hati dan salat menjadi saksi. Betul Bapak Ibu?
Saksi ketika kita mau ke masjid berat napa mboten? Berat ya. Bangun malam kepenak banget napa berat? Berat ya. Itulah saksinya. Saksi hamba yang lemah iman dan sakit hati adalah berat untuk menunaikan salat. Penduduk Indonesia di atas 250 juta. Tapi masjid-masjid yang masuk masjid tidak ada 50%-nya. 50% udah bagus nggih. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wathuluthu katsir." Sepertiga lumayan karena sepertiga sudah banyak. Ya sepertiganya lah nggih. Itu pun Allahu a'lam. Baik. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan, salat adalah rukun iman. Tidak ada yang pastinya tidak ada satupun dari kaum muslimin dan muslimah yang tidak mengetahui hukum ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam terbangun dari 5 pondasi. Pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, menunaikan salat. Yang ketiga, menunaikan salat. Yang ketiga adalah membayar zakat dan kemudian berpuasa serta haji. Seluruh hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sedikit karena kajian kita adalah bertadabbur, mempelajari bersama akan hikmah di dalam ibadah salat. Maka tidak akan banyak yang kita bahas di sini, beberapa hal insyaallah taala. Beberapa hal akan kita bahas biidznillah hanya sekedar tadabbur karena judul ini sangat besar sebenarnya. Yang pertama, sebelum salat, ketika kita dipanggil oleh Allah, tujuan salat sudah tersebut di sana. Itu barangkali hikmah pertama yang harus kita pahami. Kumandangan salat adalah bentuk mengagungkan Allah SWT. Itu hikmah yang pertama. Orang yang menunaikan salat berarti mensucikan Allah, mengagungkan Allah, menuhankan Allah SWT. Maka bagi yang tidak salat, ini dalam kehancuran yang nyata. Apapun kesibukan kita, seyogyanya tetap menunaikan salat. Dimanapun berada, jangan sampai meninggalkan mutlak, karena sangat berbahaya. Walaupun kita ketinggalan sehingga salat di rumah atau di masjid atau di sawah, itu tetap harus, itu minimalnya. Maksimalnya bisa berjamaah di masjid. Tetapi minimalnya kita harus salat. Jikalau walaupun mengqadha, wajib, karena salat adalah pondasi agama. Adapun hukum meninggalkan salat diperselisihkan para ulama. Bagi yang meninggalkan salat sudah tidak merasa atau sudah tidak menganggap akan kewibawaan salat atau kewajiban salat, maka sudah murtad, sudah bukan muslim 100%. Orang yang meninggalkan salat karena meremehkan dan sudah menganggap tidak wajib, maka murtad dalam syariat Islam itu sudah kufrul juhud. Itu seluruh syariat Islam ketika masuk kepada mengkufuri secara sengaja hukumnya dan tidak menganggap mulia akan syariat itu, maka hamba tersebut sudah keluar dari agama Islam. Yang kedua, meninggalkan salat karena malas. Kadang-kadang kalau meninggalkan salat mutlak, maka sudah tidak diperselisihkan ulama lagi, bukan muslim. Tapi yang malas-malas kayak kita ini, kadang ngundur-ngundur waktu dan sampai lewat waktunya, kadang lupa, ya, kadang meninggalkan 1-2. Nah, hukumnya bagaimanakah ini? Hukum ini diperselisihkan oleh para ulama. Imam Ahmad rahimahullahu taala hukumnya murtad. Jelas sih? Pondasi agama. Jadi yang melalaikan salat dan bermalas-malasan, hukumnya murtad, harus syahadat baru dan masuk Islam lagi dan bertaubat lagi. Walaupun seperti itu dihukumi dalam
dalam mazhab Imam Ahmad, tapi wajib kita untuk bertaubat, tidak boleh menyerah. Kalau sudah murtad harus masuk Islam lagi. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Salat lagi. Jatuh lagi, salat lagi. Karena taubat itu surga masih punya. Semua hamba Allah punya kesempatan masuk surga asalkan matahari belum terbit dari barat atau ruh kita sudah di tenggorokan. Surga masih bisa kita raih dan kita harus meraih. Tidak boleh tidak. Peperangan di dunia harus kita menangkan, tidak boleh kalah. Wa basyirus sabirin. Sabar, harus sabar. Sabar, as-sabru mithlu ismihi, murrun madhaquhu, lakin awaqibahu ahla minal asali. Sabar rasanya pahit. Seperti namanya sabir, sabrah kalau yang sekarang terkenal. Sebuah makanan yang mengeras seperti batu tapi pahitnya luar biasa. Maka menjadi sabar ini menjadi perumpamaan orang Arab. Dan menahan diri untuk menahan hawa nafsu itu termasuk hal yang sangat pahit. Makanya sabar ini adalah jalan surga. Allah selalu memberikan kabar gembira di dalam Al-Quranul Karim. Wa basyirus sabirin. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Kita dalam melawan iblis dan melawan setan, kita harus sabar. Harus terus menerus. Walaupun terjatuh-jatuh, Bapak Ibu sekalian, kita harus terus kembali ke salat dan kembali salat. Walaupun ada yang bolong, kembali lagi. Tidak boleh lepas. Adapun jumhur ulama meninggalkan salat karena malas, maksudnya bukan meninggalkan secara mutlak. Itu kadang salat, ya salat kadang terlepaskan. Ini hukumnya kufrun duna kufrin. Adalah kufur besar tetapi tidak murtad, di ambang kemurtadan. Lemah sekali imannya dan sangat rapuh sehingga kadang-kadang tergoda bisa menjual agamanya. Itu kufrun duna kufur. Jadi dalam kekufuran yang belum keluar dari agama tetapi sangat-sangat rapuh agamanya. Karena salat adalah pondasinya. Terutama kalau kita analogikan Bapak Ibu sekalian, sebuah rumah ketika pondasinya kita patahkan satu, apakah kuat untuk menyangga bangunannya? Sulit sekali, bisa roboh dari sebelah. Itulah salat. Baik. Hikmah yang pertama di dalam salat adalah panggilan Allah SWT untuk mengagungkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-adhan. Kumandangan adhan. Panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengagungkan Allah. Allah Maha Puji. Allah Maha Terpuji, Maha Mulia dan wajib dipuji. Maka seseorang yang memanggil ataupun mendatangi panggilan Allah, tanda dia telah mengagungkan Allah. Ini hikmah yang pertama dalam salat. Dan ini adalah tanda orang yang beriman. Karena di dalam Al-Quranul Karim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu benar-benar bukti dari ketakwaan hati. Itu adalah bukti ketakwaan hati dan itu tanda keimanan. Jadi orang yang menunaikan salat, menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju masjid, maka itu tanda orang yang beriman yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi seseorang tatkala belum terpanggil untuk salat, maka mahrum. Para ulama menjelaskan mahrum orang yang celaka dan jauh dari rahmat Allah. Maka bahagialah tatkala hamba sebelum dipanggil Allah kangen dengan Allah. Bahagialah hamba ketika belum dipanggil Allah sudah rindu dengan Allah. Sehingga mempersiapkan diri dan kemudian mendatangi Allah sebelum dipanggil. Itulah tanda keimanan yang sempurna. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnul Jauzi al-Hambali rahimahullahu ta'ala pada suatu hari jalan-jalan.
Belum waktunya salat, belum diadzan, belum dikumandangkan adzan, mendapatkan nenek-nenek yang sudah berwudu. Kemudian bertanya kepada nenek-nenek ini, wahai nenek, belum dikumandangkan adzan, kenapa sudah wudu? Kata nenek, subhanallah, subhanallah, apakah kita mendatangi Allah setelah dipanggil oleh Allah? Jelas? Apa jawaban seorang nenek-nenek ini? Kata-kata yang sangat dahsyat. Keindahan mutiaranya dan betul-betul tanda ketakwaan seorang nenek ini. Apakah kita ingin mendatangi Allah setelah dipanggil? Kita mendatangi Allah karena kita ingin bertemu dengan Allah. Ketika ingin kita bermunajat kepada Allah, ketika ingin kita bersimpuh di hadapan Allah, ketika ingin mengadu semua yang kita miliki di dunia dan kita menginginkan kemuliaan, keberkahan, taufik, pertolongan dan keselamatan dunia dan akhirat, kenapa harus dipanggil? Bapak Ibu, kalau sekarang ada presiden datang ke Wonosobo mau memberikan sembako ke jenengan, 1 orang 5 juta, sembakonya lengkap untuk 1 bulan, lengkap tidak akan kurang. Kira-kira Pak Presidennya datang dulu ke TPA, betul? Tempat pembagian gitu, lokasi dulu TKP gitu ya. Habis itu langsung panggil-panggil kepada masyarakat Wonosobo, seluruh masyarakat yang terhormat Wonosobo, silahkan berkumpul di alun-alun untuk mengambil bantuan. Kira-kira masyarakat sudah kumpul duluan, nunggu sampai berjam-jam atau datang presiden dulu? Kira-kira dari subuh wis padha nunggu nggih, 5 juta Pak. Kerja pinten wulan nggih? 1 bulan. Tapi ada yang enggak dapat 5 juta 1 bulan. Jadi apa mboten? Dari subuh sudah ngantri, takut nanti di belakang enggak dapat. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, wallahi ini rajulusu. Demi Allah, aku ini termasuk orang yang buruk. Itulah ulama. Ketika kita mendatangi Allah tatkala dipanggil, itu tanda kita lemah iman. Tanda kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, yang bertakwa, justru rindu kepada Allah dimanapun ia, akan selalu mengingat Allah. Maka seseorang di dalam Riyadhus Shalihin, keutamaan zikir, ada salah satu seorang yang minta wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah, ausini ya Rasulullah, berikanlah wasiat padaku wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang mengingat Allah dimanapun dan kapanpun. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Seyukyanya lisanmu ini selalu basah dengan zikir kepada Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya hamba yang mengagungkan syiar-syiar Allah adalah tanda, bukti dari ketakwaan hati. Hal tersebut adalah bukti tanda ketakwaan hati, dan selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun itu adalah tanda ketakwaan hati dan keimanannya. Jadi orang yang selalu mengingat di luar salat dengan banyak berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wala quwwata illa billah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, astaghfirullah, alhamdulillah, wa syukru lillah, la ilaha illa ant, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ketika banyak berzikir kepada Allah, tanda ada ketakwaan hati. Baik hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ini adalah pertama kali hikmah salat. Jadi kita dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan selanjutnya kita disuruh oleh Allah SWT untuk mengagungkannya. Dan salah satu bukti dari mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan mengagungkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, itu dari syahadat itu. Untuk mengaplikasikan kesempurnaan syahadat adalah menunaikan salat. Inilah yang pertama.
Yang kedua, tentunya apa? Kita sedikit aja hanya merenung bersama, menelaah beberapa hikmah kebesaran salat dan kemuliaannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang muliakan, setelah kita dipanggil oleh Allah untuk bersimpuh di hadapannya, bermunajat padanya, mengeluhkan segala hiruk pikuk kegiatan dunia. Letih, sedih, gundah, penuh dengan kesedihan, penuh dengan kekecewaan. Kita mendatangi Allah, bermunajat untuk bertenang, berdamai, berbahagia. Nabi Muhammad SAW ketika salat, arihna bis salati ya Bilal. Ya Bilal, ayo ajak aku, ajak kami semua agar bahagia, agar tenang, agar tentram, agar damai, agar selamat dengan menunaikan salat. Maka di dalam surat Asy-Syarh Allah SWT berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan selanjutnya. Apa yang terjadi untuk Nabi Muhammad SAW? Fa idza faraghta, apabila kamu selesai dari aktivitas duniamu, fansab, dan bergegaslah dengan semangat, capekkan diri kamu untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini panggilan Allah SWT. Kalau kita sudah beraktivitas pagi sampai siang hari, dipanggil oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita untuk mendamaikan diri, untuk mendekat Allah SWT. Yang kedua, hikmah yang kedua adalah setelah kita dipanggil oleh Allah SWT melalui muadzin di masjid-masjid, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam muadzin? Muadzin ini adalah di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ayat ini turun untuk keutamaan muadzinin. Tidak ada wa man ahsanu qawlan, siapa yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang mengumandangkan untuk menuju jalan Allah SWT, untuk ke masjid. Muadzin dalam keutamaannya, lehernya nanti di akhirat punya kekhususan, yaitu dengan leher yang panjang sehingga diketahui ini adalah muadzinun. Mereka adalah muadzin. Mereka punya keutamaan yang khusus dan bahkan diperselisihkan oleh para ulama. Keutamaan muadzin itu sampai diperselisihkan para ulama, apakah imam lebih baik dari muadzin atau sebaliknya. Diperselisihkan panjang oleh ulama. Rasulullah SAW dalam riwayat tidak pernah adzan. Tidak pernah adzan. Tetapi Al-Quran mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Keutamaan muadzin dengan begitu banyaknya, seperti panjang lehernya di akhirat kelak. Dan keutamaan imam, sehingga diperselisihkan para ulama. Intinya dua ulama ini merajihkan semuanya dengan dalilnya. Muadzin, dalil muadzin, dan imam, dalil imam. Sebagian ulama mewajibkan imam lebih afdal ataupun sebaliknya. Kita tidak membahas tentang hal tersebut. Tetapi yang kita bahas dalam hikmah salat adalah ketika kita dipanggil oleh muadzin, sebenarnya apa yang terjadi di situ? Apa yang terjadi ketika kita mengucapkan apa yang dibaca oleh muadzin atau menjawab kumandangan muadzin, maka kita mendapatkan taufik. Itu hikmah salat kedua. Menunaikan salat tidak semudah itu, Bapak Ibu sekalian. Salat hanya orang-orang yang bertakwa dan yang terpanggil oleh Allah SWT. Maka agar kita bisa melaksanakan salat, bisa mengaplikasikan salat dengan baik dan ringan kaki kita untuk dilangkahkan, kita ada kaitan erat dengan adzan.
Ada kaitan erat dengan adzan, yaitu membaca adzan, menjawab kumandangan adzan. Ini yang pertama. Yang kedua hikmahnya, kita seyogyanya perhatian dengan adzan. Kalau sudah Allahu Akbar, berhentikan HP, berhentikan semuanya, kita jawab adzan, karena itu adalah sarana untuk dimudahkan Allah untuk bisa salat. Hukum menjawab adzan adalah mustahab. Sunnah diijma'kan oleh ulama atau bittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Ulama arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullahu ta'ala, itu mensepakatkan, mereka bersepakat bahwa menjawab adzan hukumnya sunnah, dan bahkan dihikayatkan ijma'. Dihikayatkan ijma' untuk menjawab adzan karena hadis Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Rawahu Muslim. Jadi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian mendengar, perhatikan baik-baik, sedikit kita akan bahas fikihnya. Kita akan sedikit cerempet-cerempet Bapak Ibu ya. Kita akan sedikit bahas, yaitu tambah dengan beberapa fikihnya insyaallah, sehingga bisa diamalkan. Apabila kalian mendengarkan muadzin mengumandangkan adzan, faqulu mithla ma yaqul, maka jawablah seperti apa yang ia kumandangkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang menjawab adzan tentunya kita mohon maaf nggih. Nek jujur ya janjane nyepelekke gitu mboten. Ajeng jujur mboten? Nyepelekke napa mboten? Kebanyakan adzan lewat mawon kan nggih. Kita enggak berhenti nggih. Kemudian kita enggak menjawab, kita enggak perhatian, betul? Lewat sana adzan. Kita santai saja. Itu keadaan yang terjadi sehingga kita sulit untuk menunaikan salat. Nah, fikih adzan, Bapak Ibu sekalian, fikih menjawab adzan. Menjawab adzan sudah kita katakan bahwa hukumnya adalah mustahab bittifaqil a'immatil arba'ah. Hukumnya adalah sunnah, disepakatkan oleh ulama yang empat bahkan yang lainnya, dan dihikayatkan ijma'. Nah, menjawab adzan tadi kita sudah sebutkan hadisnya, dalil menjawab adzan. Adapun keutamaan menjawab adzan, sebelum kita menjelaskan cara-caranya, adalah keutamaannya. Hadis tadi itu belum selesai, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr, hadisnya panjang. Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alayhi biha 'ashra. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعة أو لحلت له الشفاعة. رواه Muslim. Hadis ini sangat istimewa. Banyak sekali hikmah di dalam salat. Ini Masya Allah beruntut dan banyak sekali. Dalam adzan banyak sekali hikmahnya. Kelanjutan dari hadis tadi, hadis Abdullah bin Amr, apabila kalian mendengar kumandangan muadzin, kumandangan adzan muadzin, maka jawablah seperti yang ia ucapkan. Dan bersalawatlah kalian padaku. Nah ini. Dan bersalawatlah kalian padaku. Karena seseorang yang bersalawat kepadaku sekali saja akan dibalas oleh Allah SWT 10 kali. Dan setelah itu, setelah bersalawat, mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Apakah wasilah? Nabi Muhammad SAW, wasilah adalah derajat tertinggi di surga dan tidak layak diberikan kepada hamba kecuali satu hamba dari hamba Allah. Dan aku memohon kepada Allah, berharap sayalah yang berhak. Sayalah yang berhak, Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang memohonkan wasilah, derajat tertinggi itu kepadaku, dia pantas untuk mendapatkan syafaat. Banyak sekali di sini keutamaannya.
Mari kita teliti Bapak Ibu sekalian, makanya kita sampaikan tadi. Judul kita itu sangat panjang sebenarnya. Allahu a'lam. Kalau kita kembali kepada keutamaan salat, adab-adabnya, kemudian hikmah, itu banyak sekali, bisa 10 majelis tidak akan selesai. Tapi ini nggih mukaddimahnya saja. Kira-kira Allahu a'lam mau bertemu lagi atau enggak, Allahu a'lam. Intinya ini saya ingin mukaddimahkan saja. Kita tidak akan mungkin ya loncat-loncat sehingga tidak mengena biiznillah taala. Sekarang hadis ini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa setelah yang pertama kita disunnahkan untuk menjawab kumandangan azan muadzin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi sallam. Yang ketiga, kita dimintain untuk memohonkan wasilah derajat tertinggi di surga untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang terjadi setelah kita melakukan itu? Menjawab muadzin, bersalawat dan memohonkan wasilah. Fadilahnya, keutamaan tertingginya adalah kita pantas untuk menerima syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini belum salat Bapak Ibu sekalian, baru azan. Maka kita jelaskan tadi ayat yang sangat dahsyat, surat Asy-Syarh. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Sehingga bahagia, tidak pernah takut dengan dunia sedikit pun. Tidak pernah, bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ju'ilat liya qurratu 'aini as-salah. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih lain, jadi kecintaan tertinggi Nabi Muhammad SAW di dunia ini dikhususkan oleh Allah hanya dalam salat. Dalam salat. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Muhammad? Kebahagiaan Nabi SAW yang tertinggi itu ketika salat. Ketika apa? Salat. Inilah hikmah salat. Orang yang dekat dengan Allah pasti bahagia dengan salat. Subhanallah, kita habis salam, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, membaca suratan. Allahu Akbar ruku', makmume duluin imam. Gimana batin? Keburu ibune pun masak ikan asin sehingga rukuknya duluin imam. Nggih. Sami'allahu liman hamidah, i'tidalnya duluin imam. Tambah parah lagi sujudnya, ketika sujud karena panjang, imam belum sujud, makmumnya sujud semua duluan. Gini apa batin? Nek boyo salam sik ngeten nggih. Jenengan boyo salam terus berbalik ngeten kan langkung saya nggih. Keburu amat nih. Ya Allah, habis subuh sampai zuhur itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk dunia bukan? Jenengan apa batin? Letih bukan? Capek bukan? Ya Allah, duduk sebentar di hadapan Allah. Rasanya kok abot men nggih. Panas nggih. Tungkune kepanasan nggih. Orang udah kepanasan gerah. Ndak sabar. 10 menit itu sholatnya udah panjang bener. 5 menit sama imam. Bisa duluin imam itu gimana? Itu makmum gak punya adab. Ini makmum batal sholatnya. Kenapa gak langsung salam terus keluar rumah aja, keluar masjid gitu kan ya? Dekat sebentar, Allah menginginkan untuk duduk bersama kita. Maka tadi cerita Imam Ibnul Jauzi, seorang nenek-nenek itu karena dia cinta Allah, sebelum dipanggil sudah siap-siap, benar bukan? Sebelum dipanggil sudah datang duluan. Tapi kita ini sudah dipanggil, sudah datang, gak sabar pengen pulang duluan. Allahu Akbar. Anjana membuatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad SAW kebahagiaannya dalam salat. Wa wada'na 'anka wizrak, dan telah kami ampuni dosamu. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak wa rafa'na. Di dalam azan Bapak Ibu sekalian adalah pengangkatan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan salat itu dengan Allah dan Rasulullah. Nabi Muhammad SAW telah dipuji oleh Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Dan telah kami angkat engkau wahai Muhammad.
pujianmu, namamu telah kami angkat. Di dalam adzan itu 2 kali setelah syahadat. Untuk Allah dan untuk Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali, dan itu setiap adzan. Subhanallah. Kenapa? Karena salat ada di dalam hati Rasulullah SAW. Inilah mengagungkan Allah SWT. Maka salat ada keterkaitan erat dengan adzan. Kita menjawab adzan itu sangat mudah, terutama di dalam hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Kalau orang Arab mengatakan hayya 'alas salah, bukan lah. Itu qiraah Warsh, itu bacaan Imam Warsh, bacaan Nabi Muhammad SAW. Inna salata tanha salah, bukan salat. Ada adzan orang Arab, hayya 'alas salah, pakai seperti itu. Itu bacaan Imam Warsh. Intinya adalah ketika hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, jawabannya apa Bapak Ibu sekalian? La haula wala quwata illa billah. Ini rahasianya. Menjawab adzan adalah tanda kemudahan untuk menunaikan salat. La haula wala quwata illa billah artinya tidak mungkin terjadi perubahan dari duduk kita, dari aktivitas kerja kita, dari merenungnya kita, dari kelalaian kita menuju salat, kecuali dengan kekuatan Allah. Jadi haula itu perubahan at-tahwil min halin ila hal, perubahan dari keadaan bukan keadaan. Jadi bukan tiada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Ini terlalu simpel. Ini terjemahannya tidak sesimpel itu. Kita jawaban la haula wala quwwata illa billah itu bukan yang kita maksud. Kaum muslimin mengucapkan la haula wala quwwata illa billah di zaman sekarang salah semua. Paham nama betul? Mohon maaf. Ada orang tabrakan, jawabnya apa Mas? La haula wala quwwata illa billah. Jadi apa betul? Kita lupa la haula wala quwwata illa billah. Jadi apa betul? Anak jatuh la haula, itu salah. La haula wala quwwata illa billah itu adalah doa permohonan, bukan untuk istirja, bukan untuk merenungi akan kejadian petaka, bukan untuk ratapan la haula wala quwwata illa billah, tetapi justru permohonan dibantu oleh Allah. Makanya sahabat Nabi Muhammad SAW ketika berperang tertawan, orang tuanya bertanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya bertanya, anaknya enggak ada. Memohon pertolongan kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata. Anaknya diselamatkan oleh Allah dan kembali selamat ke rumah lagi. Permohonan. Jadi kita duduk dari di toko, kita kemudian di sawah, kita sedang duduk-duduk berbicara, kita sedang apapun aktivitasnya, ketika dipanggil oleh Allah hayya 'alas salah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah, artinya ya Allah, berikanlah kemudahan untukku untuk bisa berubah dari keadaanku ini untuk menunaikan salat, itu tidak terrealisasi kecuali dengan kekuatanmu. Hayya 'alal falah, itulah. Jadi keutamaan dahsyatnya syafaat Rasulullah SAW. Ini adalah syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dari adzan, hikmah yang paling dahsyat itu adalah kita menjawab adzan dengan menjawab muadzin, kemudian bersalawat dan memohonkan wasilah. Itu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ini sekarang memohonkan, ati berikan kepada Nabi Muhammad al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini yang sahih. Adapun hadis lagi, hadis yang lain syadz tapi sahih. Sebagian ulama mengatakan syadz tapi satu yang sahih. Di sini innaka la tukhliful mi'ad. Boleh ditambah, boleh tidak. Hadisnya sudah lengkap. Yang satunya ada hadis lagi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya innaka la tukhliful mi'ad. Ditambah boleh. Baik Bapak Ibu yang kemuliaan, kita lanjutkan tentang azan dalam hikmah azan. Hikmah azan tadi yaitu kemudahan untuk menunaikan salat. Kita sudah mendapatkan syafaat ketika menjawab muadzin. Kemudian adalah haula wala quwwata illa billah.
Hikmah salat adalah nikmat. Salat bukanlah hal yang berat sebenarnya, tetapi karena kemaksiatan kita yang memberatkan kita sebenarnya. Karena kenapa di dalam salat itu? Di dalam salat Bapak Ibu sekalian, panggilan Allah bukan untuk sengsara, bukan untuk berat Bapak Ibu sekalian. Orang salat bukan untuk sengsara, harus meninggalkan waktu sehingga rezekinya terkurangi. Tokonya ditinggalin akhirnya tidak banyak rezekinya, bukan. Sawahnya ditinggalkan untuk salat sehingga kerjaannya tertunda, bukan. Kita meninggalkan salat sehingga kita bisa tidak bahagia, tidak banyak rezeki, bukan 100%. Buktinya panggilan Allah SWT, hikmah salat yang ketiga, yaitu bahwa salat bukan untuk kesengsaraan, tapi justru untuk keberuntungan. Ketika Allah memanggil Bapak Ibu sekalian, hayya 'alas salah, untuk apa ya Allah? Mari tunaikan salat. Hayya 'alal falah, untuk mencari keberuntungan. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan Allah, keselamatan Allah, dimudahkan segala urusannya di muka bumi seluruhnya, bahkan di akhirat kelak. Jadi salat ini panggilan bukan untuk kesengsaraan, tapi justru untuk kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan, dan seluruh pertolongan Allah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jadi kalau dipanggil oleh Allah untuk mendekat dan tidak mau mendekat, benar-benar orang-orang yang lalai dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, ini waktunya sudah menjadikan isya. Saya tutup di faidah ini, banyak banget tapi cukuplah di sini. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Terus ayatnya apa? Bapak Ibu hafal tentunya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dipanggil oleh Allah enggak mau datang. Nggih? Lupa Allah, Allah lupakan ia. Jangan sekali-kali engkau wahai orang-orang yang beriman melupakan Allah sehingga kalian justru akan lupa diri kalian sendiri. Yang paling membahagiakan, yang paling mengerikan, maksudnya membahayakan adalah ulaika humul fasiqun. Merekalah orang-orang fasik. Ketika dipanggil Allah dan menunda-nunda, tidak menganggap hal besar, Allah lagi rindu kepada kita, kita tidak rindu, maka labelnya orang itu adalah orang fasik. Dan masuk kepada ayat Al-Quran, wailul, apa? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang salat karena mereka tentang salatnya termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang lalai ketika dipanggil Allah tidak segera ke masjid dan menunda-nunda waktu. Dan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan bahwa ayat ini artinya adalah orang yang menunda-nunda waktu dari salat, dan ayatnya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Inilah beberapa hikmah Bapak Ibu yang muliakan, banyak sekali. Semoga di kesempatan lain bisa bertemu kembali insyaallah taala mengkaji bersama akan hikmah salat. Wabillahi taufiq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna wahdina. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت.
واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.